Sekarang ini sampah menjadi masalah global yang sangat sulit untuk diatasi. Kehidupan sehari-hari terkadang manusia menganggap remeh dalam kesehariannya membuang sampah sembarangan. Tanpa manusia sadari, produksi sampah sedikit demi sedikit perlahan-lahan akan menjadi tumpukan dan membahayakan lingkungan sekitar. Sampah yang dibuang sembarangan akan menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan plastik dan limbah plastik kian meningkat setiap tahunnya. Bahkan, ada riset yang menyebutkan bahwa Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar ke laut setelah Filipina, India, Malaysia, dan Cina. Artinya, masyarakat Indonesia merupakan pencemar laut terbanyak kelima di dunia. Berikut Sobat Bab 4 akan membahas bahaya sampah terhadap bumi. Sampah yang dihasilkan oleh manusia dibagi menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik dapat terurai dengan sendirinya melalui proses alami, sedangkan jenis sampah anorganik membutuhkan waktu 20 hingga 500 tahun untuk dapat terurai, atau bisa dikatakan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai sehingga memerlukan campur tangan manusia untuk dapat mengurai sampah tersebut. Oleh karena itu, sampah anorganik perlu untuk ditangani dan diolah dengan sebaik mungkin. Jika tidak, sampah anorganik dapat memenuhi lautan dan tempat pembuangan sampah. Namun pada faktanya, sampah anorganik tidak dapat ditangani dengan baik sehingga menimbulkan banyak masalah di bumi, pencemaran laut, perairan udara, tanah, dan menjadi sumber penyakit. Apabila sampah plastik yang tidak terurai dengan benar, proses penguraian plastik dengan sendirinya justru menghasilkan partikel kecil atau mikroplastik, senyawa kimia, dan logam berat yang lebih berbahaya dan beracun. Dampak sampah plastik bagi lingkungan. Sampah plastik jika dibiarkan begitu saja akan berpotensi merusak dan mencemari lingkungan sekitar, menyebabkan ekosistem dan kelangsungan hidup di bumi. Limbah plastik juga termasuk dalam sumber polusi terbesar di bumi. Pencemaran air. Sampah plastik yang masih utuh maupun sudah menjadi partikel kecil akan mencemari perairan. Partikel kecil dari sampah plastik mengandung zat kimia seperti bifenil poliklorinasi dan pestisida yang dapat meracuni dan merusak habitat hewan laut. Dan jika dikonsumsi hewan laut, racun ini juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia ketika hewan laut tersebut diolah dan dikonsumsi oleh manusia. Pencemaran tanah. Partikel mikroplastik dan zat kimia dapat masuk ke dalam lapisan tanah serta menempel pada tumbuhan yang tertanam di dalamnya, seperti sayuran, buah-buahan, dan ubi-ubian. Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dapat mengakibatkan berbagai jenis penyakit. Sampah plastik yang terakomodasi dalam lapisan tanah juga bisa membuat kondisi tanah menjadi tidak subur. Pencemaran udara. Penanganan sampah yang dilakukan dengan pembakaran secara terbuka dan mengakibatkan polusi udara. Hal tersebut disebabkan oleh terlepasnya partikel mikroplastik ke udara yang membahayakan manusia. Dampak sampah plastik bagi kesehatan manusia. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa sampah plastik tidak hanya berdampak buruk bagi lingkungan, namun berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalam sampah plastik juga dapat mengakibatkan timbulnya beragam masalah kesehatan. Kanker. Beragam senyawa kimia beracun yang berasal dari plastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara, makanan, dan minuman yang telah terakomodasi limbah plastik. Dan limbah plastik yang menghasilkan zat karsinogenik dan memicu kanker, seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker prostat, dan kanker testis. Kerusakan organ. Paparan logam berat dan mikroplastik dapat memicu kerusakan organ tubuh manusia seperti kerusakan kulit, gangguan saraf, gangguan masalah pencernaan, gangguan pernapasan, dan gangguan kelenjar endokrin seperti pada penyakit tiroid. Beberapa zat beracun dari limbah plastik juga bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal dan hati. Gangguan pertumbuhan janin dan anak.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa limbah plastik yang membawa zat beracun juga bisa membahayakan bagi ibu hamil, janin, dan anak-anak. Hal tersebut dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan tumbuh kembang pada janin dan anak-anak. Selain itu, ibu hamil selalu sering terpapar senyawa kimia dari sampah plastik, juga beresiko tinggi mengalami keguguran, bayi terlahir prematur, atau penyakit bawaan lahir pada janin. Cara mengurangi dampak sampah plastik. Untuk mencegah dan mengurangi produksi sampah plastik, Anda bisa mencoba menerapkan beberapa tips berikut ini. Gunakan peralatan makan dan minum yang terbuat dari bahan lain, seperti kaca atau keramik. Kurangi konsumsi atau penggunaan botol minum plastik, termasuk membeli minuman kemasan. Sebagai gantinya, Anda bisa membawa botol minum sendiri atau membawa air minum. Gunakan sedotan dari stainless steel atau kertas yang lebih ramah lingkungan. Pilih produk kemasan dan peralatan makan dan minum yang terbuat dari plastik mudah terurai atau berlabel biodegradable dan tidak mengandung bisphenol A dan BPA. Bawa dan gunakan tas belanja sendiri saat berbelanja dan mengurangi pemakaian tas plastik. Jika Anda mampu menerapkan cara-cara di atas, artinya Anda sudah turut berpartisipasi dalam mengurangi dampak sampah plastik untuk menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari masalah kesehatan.